Baiklah pendengar Pro Satera Realita Laut, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat mutiara pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan, dan mari kita memulai rangkaian pemberitaan atau renungan kita akan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kasih anugerah-Mu yang masih Engkau nyatakan bagi kami. Karena siapakah kami Tuhan, kalau melihat begitu banyak rangkaian hal-hal kejadian, peristiwa, apakah kami mungkin tetap ada, mungkin juga tidak Tuhan. Tapi kalau kami hari-hari ada Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, dan itu semua karena anugerah-Mu. Biarkan pagi hari ini Tuhan, kami kembali menuduk diam sejenak untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk merenungkan kebaikan-Mu, sehingga dalam hati kami, hidup kami akan muncul suatu pengharapan, suatu kekuatan, bahkan satu dorongan untuk kami berbuat lebih lagi Tuhan dalam rancangan dan waktu yang Kau berikan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Bersamdal bagi kami, sampaikanlah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan syukur kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Pemirsa sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab renungan kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan firman Tuhannya, berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita kami katakan dibawa Tuhan untuk melihat bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, terkesan itu kan kata-kata biasa. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa kenapa kita perlu tulisan itu? Kenapa Tuhan perlu menurunkan tulisannya itu? Karena kalau kita melihat, bukan ada begitu banyak, bukan kata-kata filsafat yang kita dengar hari-hari, atau kata-kata motivasi yang kita dengar hari-hari, bukan. Apakah itu tidak cukup untuk membawa kita kepada hal-hal yang baru? Suka tidak suka, kita akan menemukan jawaban bahwa semua kata-kata yang kita dengar indah itu belum tentu akan membantu kita, belum tentu akan mendorong kita, dan belum tentu akan membangkitkan iman kita untuk kita hidup dengan kami katakan dorongan yang lebih baru atau lebih baik, dan bahkan lebih benar. Dan kata baik ya itu untuk kalangan sesama kita, tapi untuk kata benar itu untuk kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang sangat sukar untuk dipahami. Karena apa? Karena dia ada dalam dimensi sendiri. Dia pola pikir, dia keinginan, tidak satu pun yang paham. Tidak akan ada satu pun yang paham kalau dia tidak menyatakannya. Karena siapakah kita? Apalagi sejak kita jatuh bukan dalam dosa, siapakah kita ini sehingga kita mampu memahami? Adam, ketika seorang manusia pertama, ketika dia masih hidup dengan baik, jadi dia mampu memahami. Makanya kita tahu bukan dia mampu mengelola sesuatu yang besar dengan kekuatan juga besar. Karena belum ada kemerosotan, karena belum ada penghalang, karena belum ada portal-portal yang membatasi. Sekarang ini kita sadar tidak sadar kan sedang dibawa, digiring, diopinikan untuk hidup dalam suatu kehidupan yang kalau mau tanya bukan yang kita mau, bukan yang kita inginkan. Tapi kita hari-hari ini dibawa Tuhan, ya bukan dibawa Tuhan, dibawa dunia. Untuk apa? Untuk masuk dalam dimensi-dimensi yang berbeda, yang membuat banyak orang sekarang jadi stres, jadi takut, jadi cemas, bahkan tidak berdaya. Makanya kenapa Tuhan perlu menurunkan tulisannya. Tuhan perlu memberikan kata-katanya. Tuhan perlu menunjukkan apa yang dia mau. Untuk apa? Satu hal tadi, untuk membantu engkau dan saya.
untuk menemukan kembali kehidupan yang hilang itu. Kehidupan yang mungkin tidak pernah lagi kita bisa pikirkan. Bayangkan kan, pikirkan saja pun tidak. Apalagi untuk meraihnya. Tapi tulisan Tuhan, yaitu firman Tuhan ini akan membantu engkau dan saya dalam segala dimensi kehidupan yang kita jalani ini untuk kita menemukan kembali jati diri. Hidup ini kalau tidak sesuai pada tempatnya, kita akan dibawa dan diberikan suatu kehidupan yang palsu. Kalau engkau tidak bertemu dengan panggilanmu, akibatnya apa ya? Kita hanya akan bicara tentang penderitaan. Ditanya bagaimana kabar, lalu aduh setengah mati. Kenapa tidak menemukan titik di mana dia harusnya berada? Maka semuanya dirasa sukar. Maka semuanya dirasa berat. Bahkan ada juga yang dirasa semuanya membawa mereka tidak dalam kebahagiaan. Malah mereka pun mulai mempertanyakan, masih adakah Tuhan? Masih adakah masa depan? Masih adakah kebahagiaan itu? Ini rentetan-rentetan yang akan jadi pertanyaan kalau kita tidak berkaca pada tulisan yang direngamkan Allah. Jadi makanya kenapa selagi kita punya waktu, mari kita renungkanlah tulisan itu. Kita renungkan firman Tuhan itu. Karena tanpa ini hidupmu dan hidupku akan semakin jauh. Semakin jauh, yang sukar siapa? Bukan Tuhan, Tuhan sudah di surga. Dia tidak membutuhkan apa yang kita akan lakukan itu. Tapi siapa yang membutuhkan? Ya kita sendiri. Makanya kenapa kalau kita ingin merubah, kan ada takdir, ada nasib, bukan? Takdir sudah ditentukan, tidak mungkin bisa dirubah. Tapi nasibmu dan nasibku bisa berubah. Kenapa? Tergantung dari apa yang kau tabur. Itu kan, nasib itu dari apa yang kau lakukan. Jadi lakukanlah kebenaran. Kerjakanlah panggilan yang Tuhan taruhkan, maka nasibmu akan berubah. Kita melihat bukan bagaimana seorang Daud, bagaimana seorang orang bilang itu isanya Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, semuanya berubah, bukan? Kenapa? Karena mereka berjuang melakukan, mengejar itu kebenaran. Bukan cuma sekedar mendengar kemudian lupa, mendengar kemudian dibawa pada hal-hal yang kosong, bukan. Mereka mengejar karena mereka tahu esensinya besar. Esensinya luar biasa. Malah itulah kami katakan masa depan yang harusnya kita raih. Makanya firman Tuhan selalu mengatakan bahwa ibadah, kebenaran itu adalah sesuatu yang anu janji. Kenapa? Karena dia akan membawa engkau kepada titik yang baru. Kalau kita perhatikan juga firman Tuhan kita ini kan ada dua namanya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ditulis dengan kata kitab suci, enggak. Tapi Tuhan memilih kata perjanjian. Bayangkan bukan perjanjian. Kenapa? Karena sini ada sesuatu yang besar. Tak mungkin bukan suatu perjanjian itu kalau suatu itu biasa-biasa saja. Untuk apa ada perjanjian? Dikatakan suatu itu perjanjian yang khusus. Kenapa? Dia akan membawa engkau dan saya kepada level yang lebih tinggi dan lebih jauh. Makanya kenapa kita perlu merenungkan? Kita perlu mendapatkan sesuatu yang baru. Agar apa? Agar engkau dan saya bisa untuk apa? Untuk mengajar. Firman Tuhan ini kita perlukan karena dia akan mengajar, memberitahukan pada engkau dan saya mengenai hal-hal yang baru, mengenai hal-hal yang harus kita kejar, mengenai hal-hal yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini akan memberitahukan kita hal itu. Makanya kenapa Raja Daud belajar banyak. Dia mengatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji sini bukan bicara tentang hal-hal seperti yang aku akan memberikan apa, bukan, tapi bicara tentang tujuan hidup, dan tentang firman Tuhan ini. Dia kejar, dia renungkan. Karena satu-satunya kekuatan yang Daud miliki ternyata adalah firman Tuhan.
Dan kalau Anda baca, Daud itu tidak kuat. Daud itu tidak hebat. Tapi langkahnya selalu tepat. Itu kelebihan dia. Langkahnya selalu tepat ketika dia melawan Goliat, bukan. Apa yang dia gunakan itu tepat. Dia tidak menggunakan baju zirah yang Saul belikan. Nah, dan karena ternyata ketika dia mengenakan baju zirah, baju perangnya itu, Saul itu, dia tidak bisa bergerak. Dan apa yang dia kenakan? Pakaian gembalanya. Nah, bayangkan, bukan, tidak ada orang maju perang dengan pakaian gembala. Tapi Daud satu-satunya yang melakukan itu. Kenapa? Itu situ letak panggilan dia. Ya, kami katakan tadi, tepat. Dan itulah yang membuat dia kemudian bisa menancapkan batu di tengah-tengah ketopong dari seorang Goliat. Sehingga Goliat pun tumbang. Kata tepat itu, itu tidak mungkin tiba-tiba, bukan kebetulan. Ini peperangan. Bukannya cuman kami katakan seperti di game, bukan, yang boleh di start, coba-coba, enggak. Pilihan cuma satu, menang atau mati. Makanya kenapa ketika Daud melakukan itu dan tepat, itu menunjukkan bahwa disitulah dia melangkah dengan tepat, ada dalam posisi yang tepat, sehingga segala gerakannya menjadi sempurna. Banyak orang berpikir, cuma beruntung saja. Kita salah, tidak ada keberuntungan dalam peperangan. Yang ada apa, bagaimana kita dan apa kita berfungsi, itu yang perlu kita temukan. Daud menemukan, Daud diajari, bagaimanakah dia harus bersikap. Kalau Anda lihat, Daud itu lebih banyak dikuasai, kekuatannya ada pada penundukan diri. Bukan karena kekuatan hebat, enggak. Dia tidak seperti Saul yang gagah perkasa, yang seperti raksasa. Tapi Daud itu kecil. Sekuat apapun, kalau Anda kecil ya tidak seberapa kuat, bukan? Kan tetap saja, dibatasi oleh postur yang kecil itu. Tapi penundukan diri Daud itu membawa dia seperti seorang raksasa, yang mampu berperang melawan raksasa sekalipun. Makanya kami katakan tadi, bagaimana ia dapat mengetahui posisi itu? Dari firman Tuhan. Jadi ajari, jadi pimpin, untuk bersikap dengan tepat. Makanya kenapa Daud terus naik, sampai puncak panggilannya. Karena Daud kan tidak ada yang mengajari. Siapa yang mengajari dia? Dia tidak sekolah. Dia tidak punya siapapun yang sepertinya mensupport dia, tidak ada. Mau kakak-kakaknya, mau ayahnya, mau siapapun, tidak ada sepertinya yang mensupport dia. Dia seperti seorang sendiri, bukan? Tetapi siapa yang membawa dia bisa mengerti banyak hal. Kalau Anda membaca, bukan, kita agak tertakjub. Dia sepertinya mengerti banyak hal tentang kebenaran. Dia tidak berguru pada siapapun, tapi dia merenungkan firman Tuhan. Disitulah hikmatnya bertambah. Disitulah pemahamannya meningkat. Makanya setiap langkahnya selalu benar-benar langkah yang tepat, seperti apa yang Tuhan mau. Makanya kemanapun dia melangkah, dia selalu memenangkan pertempuran itu. Jadi ingat baik-baik, tulisan itu akan memberikan engkau suatu hal yang baru, mengajari kita tentang bagaimanakah hidup ini, sehingga hidup kita ini tidak seperti apa yang kita mau ini kita lakukan. Sekarang kan kita disuruh begitu, bukan? Hiduplah suka-suka. Dunia sekarang menjadi kita untuk kita hidup suka-suka, ke belakang risiko itu. Kadang-kadang itu kan yang kita dengar, padahal bukan begitu. Apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan masa depanmu. Makanya kenapa kita perlu memperbarui. Kita perlu merubah mindset berpikir terutama. Karena kalau pikiran kita ini kan ada di atas, bukan komando. Kalau di atas salah gerak, salah pikir, salah paham, otomatis sampai ke bawah kita akan salah. Makanya kan kalau dikatakan, bukan, kepala gereja itu adalah Kristus. Dalam artian apa? Firman Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 8 mengatakan, pikirkanlah yang baik, pikirkan yang indah. Engkau saya harus bisa memikirkan itu.
Bukan pikirkan masalah, bukan pikirkan sakit hati, bukan. Saudara. Karena kalau engkau ingin masuk surga, saudara, engkau tidak mungkin bukan berpikir balas dendam, apalagi murka setiap hari, sakit hati. Mau surga bagaimana kalau kita setiap hari memikirkan hal-hal yang bukan surga? Ya, pikirkanlah yang benar. Ya, sehingga engkau pun akan merasa sudah ada di surga setelah ketika engkau ada di bumi ini. Supaya ketika waktunya tiba, kita pun akan bisa melangkah dengan baik. Dan melangkah pada tempat yang sebenarnya. Tapi kalau kita sini terus memikirkan hal-hal yang tidak baik, bagaimana kita bisa sampai ke tempat Tuhan? Tuhan itu tempat yang benar. Ya, Tuhan itu adalah kerajaan, bukan? Tempatnya itu kerajaan, dikatakan kerajaan surga. Dan tentunya dia punya aturan main. Dan makanya kalau kita melihat bukan bagaimana Yesus turun dengan banyak ide-ide dan pikiran yang baru, yang pikiran-pikiran yang menenangkan, memberikan damai. Dan itu juga kita lakukan. Dan makanya kenapa tadi poin pertama kita harus menyangkal diri, harus mau diajar. Dan banyak orang kan sekarang tidak mau diajar, maunya mengajar, maunya didengar, bukan mendengar. Dan makanya kata kunci, mari kita mau mendengar. Karena ternyata masih ada banyak hal yang kita belum tahu. Dan ini bukan masalah usia tua atau pendidikan, bukan. Dan sekolah pun tidak mengajari kita tentang keselamatan. Dan sekolah mana? Dan tidak ada yang bisa mengajari kita tentang keselamatan. Dan makanya kita harus mencari tahu dan mau diajar oleh Tuhan. Bagaimana untuk keselamatan itu, sehingga hidup ini akan jadi satu hal yang terus berkembang. Lalu apa? Tulisan Allah itu akan menyatakan kesalahan. Dan setiap engkau dan saya tidak tahu bukan apa yang kita lakukan. Manusia itu selalu merasa benar, sampai nanti kemudian akan bertemu dengan dampak baru. Dia akan menyadari. Nah, untuk sampai ke sana bagaimana? Tadi kami katakan kita harus mendengarkan. Ada banyak kekeliruan yang seringkali tidak terungkap, karena perasaan benar tadi. Apalagi kan kalau dia sedang ada di puncak, sukar. Raja Daud pernah bukan melakukan kesalahan ketika dia menggauli istri Uria. Di sana Nabi Nathan menyatakan suatu teguran yang sangat keras pada Raja Daud. Dan hebatnya Raja Daud bisa mendengarkan dan mau kami katakan meminta ampun. Biasanya seorang raja kalau dalam puncak itu sukar. Sekali lagi Raja Daud itu mau menyadari. Siapa yang berani coba mengatakan dia salah? Dia raja, terserah dia mau bikin apa. Bikin itu kan biasanya kan yang kita pikirkan. Siapa yang bisa mengganggu seorang raja? Bahkan menegur pun tidak ada yang berani. Tapi firman Tuhan yang disampaikan bisa memberikan gambaran teguran itu. Makanya kenapa Raja Daud kan bisa kembali. Jadi katakan tadi, Raja Daud bukan orang yang sempurna, bukan orang yang kuat. Dia selalu mampu, tapi tadi kekuatannya, dia ada penundukan diri. Dia mau mendengar. Sehingga ketika salah sekalipun, dia mampu untuk memperbaiki. Apa karena kira mudah? Tidak mudah. Ada banyak ego di situ. Tapi tadi kami katakan penundukan diri itu sangat penting. Lepas daripada siapapun engkau dan saya, kalau tidak menundukkan diri, kita akan sukar bertahan. Banyak orang cuma 5 tahun, udah sampai kadang-kadang lepas semua. Kenapa tidak menundukkan diri? Merasa semuanya benar. Merasa semuanya baik-baik saja. Saya katakan tidak ada yang baik-baik saja. Semuanya itu harus dibangun. Semua itu harus dimulai dari sekarang. Perubahan harus terjadi di mana-mana. Karena kalau tidak, ya siapakah kita bisa bertahan sampai seperti Daud kan 40 tahun atau mungkin 32,5 tahun bisa bertahan. Siapa? Tak mungkin bukan manusia bisa bertahan. Karena manusia kan tidak bisa melihat hari esok. Kelangka itu maut. Tapi kalau sampai akhir hidupnya tetap dalam posisi yang dikatakan diberkati Tuhan, tentunya tadi harus ada perbaikan-perbaikan. Banyak orang cuma mengukur kekuatan. Kita kuat,
Oh kita hebat. Dan kekuatan dan kekuatanku di hadapan Tuhan seperti kain lara. Seperti kain lap yang di dapur itu, yang hitam itu. Seperti itu, kekuatan engkau dan saya. Mau kita S3, mau kita banyak relasi, mau kita banyak uang. Tidak bisa, ada ungkapan mengatakan orang pintar itu dikalahkan oleh orang yang istilahnya itu lihai, orang lihai dikalahkan oleh orang yang berkuasa. Tapi orang yang berkuasa dikalahkan oleh garis tangan. Jadi semuanya tetap bermuara kepada nasib atau apa yang kau tabur. Karena sehebat apapun kita, mau lihai, mau berkuasa, tetap akan dibatasi oleh garis tangan. Tetap akan dibatasi oleh apa yang kau lakukan. Kau lakukan hal yang benar, maka engkau akan bertahan lebih lama. Kenapa? Tuhan akan membela engkau. Kecuali Tuhan punya rencana lain. Bisa saja dia pindahkan tempat lain. Tapi tetap saja posisimu tetap di atas. Makanya kenapa kita harus memperbaiki dan mengupgrade diri ini, agar kita semakin lama. Memang ada ungkapan mengatakan manusia tidak mungkin sempurna. Iya, memang tidak mungkin sempurna. Kalau manusianya, makanya kenapa Tuhan katakan kita harus berubah menjadi manusia Allah. Manusia yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka kita pun akan disempurnakan oleh Tuhan. Bukan oleh kita sendiri. Manusia memang tidak bisa menyempurnakan dirinya, tapi firman Tuhan bisa menyempurnakan engkau. Makanya kenapa kita harus banyak mengkoreksi diri, menerima segala teguran-teguran, bentukan-bentukan Tuhan, agar kita menjadi lebih baik lagi dalam hari-hari yang kita jalani. Nah, lalu apa katakan? Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Banyak orang katakan menyatakan bahwa untuk merubah itu tidak mudah. Ya memang tidak mudah, apalagi kalau kita tidak mau. Apalagi tentang karakter. Tapi waktu, penyangkalan diri dan pikul salib itu akan membawa engkau berubah. Contoh paling nyatanya adalah ya Rasul Paulus sendiri, bukan? Siapa tidak kenal dia? Siapa yang tidak paham dia? Bagi orang yang sangat keras kepala, akan cenderung sombong. Semuanya paham. Bahkan Ananias pun ketika disuruh tumpang tangan pun, dia bilang, tidak salah Tuhan ini. Masa saya harus menumpang tangan pada seorang yang bisa dianggap membunuh banyak anak-anak Tuhan. Saking dia merasa benarnya. Jadi dia bukan saja berdebat. Dia sudah siap membunuh. Siapapun yang tidak sepaham dengan dia siap untuk membunuh mereka. Karena bayangkan, bukan sangat keras sekali itu kalau orang sampai penganiaya atau membunuh. Karena mereka tidak mau menerima kata-kata lain. Tapi ketika Tuhan menjamah, ketika doa dilakukan dan dia buka mata, apa yang terjadi? Dia berubah. Tidak lagi dia keras, tidak lagi dia mau membunuh, tapi justru dia yang kemudian berubah, mau dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Pengikutnya, fansnya yang selama ini mengatakan, yang memuja-muja dia atau mengatakan dia hebat, justru berbalik, bukan memburu dia sendiri. Sehingga kita tahu, bukan 20 tahun pelayanan Paulus, atau mungkin 26 langsung saja dengan pembentukan 6 tahun, bukan? Dia mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan, mau diludahi, dilempari batu. Dia mengalami semua, disiksa, dipenjara, hanya oleh karena dia mau berubah. Sama seperti baru ini, bukan seorang hamba Tuhan, bukan yang luar biasa, bukan yang juga telah menahului kita, bukan Bapak Pendeta Yusuf Roni, bukan? Dia juga salah satu orang yang mengalami aniaya. Dia katakan dulu, dia bilang, saya sebelum bertobat melempari batu, dia bilang,
kalau ada gereja Kristen dia bilang, yang dia bisa temukan, yang beribadah. Tapi kemudian karena firman Tuhan, dia berubah. Dia tidak lagi melakukan. Bahkan untuk segala hal yang dia lakukan itu, yang sebelum-sebelumnya dia mengalami juga bukan 6 tahun dalam penjara tanpa kesalahan. Saudara, bahkan segala macam penjara dia rasakan, dia bilang. Tapi tidak bisa merubah tidak bisa merubah perubahan yang terjadi dalam hidupnya, justru malah semakin memperteguh. Dia pernah diisolasi sel, seorang diri pernah, bukan, yang mana sel itu setiap malam bisa ada suara-suara yang sifatnya menjatuhkan mental, membuat kita jadi berperasaan hilang pengharapan. Dia pernah merasakan penjara seperti itu, atau juga dia pernah merasakan juga penjara yang ada listriknya, distrum. Dia pernah merasakan semua hal itu, tapi dia tidak akan pernah membawa dia kembali kepada hidup lama. Justru firman Tuhan itu semakin kokoh. Jadi kalau engkau dan saya benar-benar menyadari kekuatan firman Tuhan itu, dia akan bisa mengubah engkau, pribadimu, kelakuanmu, itu akan berubah. Makanya kenapa kita disuruh banyak merenungkan, agar engkau dan saya mengalami satu perubahan secara pola pikir dan juga perbuatan. Karena kita melakukan ini kan karena kita tidak tahu. Kedua, karena faktor engkau dan saya itu tersesat, bukan terpropaganda oleh pola-pola pikir dan ajakan-ajakan hidup yang dunia tawarkan, bukan, untuk kita banyak berbuat kami katakan mengandalkan kekuatan, anarkis, memaksakan kehendak. Itu yang mereka tawarkan, mereka berikan. Sehingga kan kita sekarang ini kan hidup dalam situasi yang tidak ada kasih. Semuanya harus kami katakan diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Masalahnya berapa lama kita mampu berjuang di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks ini. Kalau dulu baik masih berjuang, sekarang semuanya serba berat. Persaingan, manipulasi di mana-mana. Sukses mungkin dalam ukuran dunia, tapi engkau tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Hari-hari akan khawatir, hari-hari akan cemas, hari-hari akan terus berjuang dengan kekuatanmu yang semakin lama semakin merosot. Akibatnya sakit jantung, stroke, itu yang kita lewati hari-hari. Kenapa? Karena berjuang dengan kekuatan yang terbatas. Tapi tekanan semakin lama semakin besar. Lama-lama dia akan memukul ke badan. Kenapa demikian? Karena itu bukan duniamu dan duniaku. Makanya Tuhan selalu mengatakan, kembalilah pada kasih yang mula-mula. Jadi perubahan itu akan terus ada, asal kita mau. Jadi mari kita semua berkembang, menerima, agar engkau dan saya bisa merubah karakter, bahkan juga hal-hal yang sifatnya kepribadian kita, sehingga kita akan lebih baik dan lebih mampu untuk melihat masa depan. Lalu yang ketiga untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Ada kata mendidik, mendidik berarti membentuk, bukan? Nah, siapa yang kita bisa lihat dari hal didikan ini? Kalau saya bisa melihat dari seorang yang namanya Samuel. Samuel tuh hidup di tengah-tengah lingkungannya tidak baik, karena anak-anak Imam Eli mengajarkan dia banyak hal yang tidak baik. Tapi Tuhan memberikan dia satu kebenaran firman Tuhan, di mana Samuel tidak pernah membiarkan itu hilang, tidak pernah membiarkan itu gugur. Dan didikan Tuhan itulah yang memampukan dia untuk bertahan sampai akhir hidupnya. Kita tahu, bukan, Nabi Samuel adalah satu-satunya nabi yang punya jabatan selain imam, selain hakim. Dia juga adalah nabi, satu-satunya di muka bumi ini. Sampai sekarang tidak ada orang lain yang diberikan jabatan yang begitu luar biasa pada zamannya. Hanya dia yang punya 3 jabatan itu.
Sedangkan yang anak-anak Imam Eli yang harusnya mewarisi tugas bapaknya ternyata tidak mampu bertahan dalam hidupnya. Kejahatan mereka membuat mereka pun harus terhenti langkah mereka. Tapi Samuel yang awalnya merupakan anak yang mungkin dititipkan di sana, diberikan di sana juga oleh seorang Hana dan Elkanah, mendapatkan suatu hal yang berbeda, karena dia mampu untuk menerima didikan, sehingga dia pun mampu untuk melayani. Awalnya cuma dia menyalakan lampu atau mungkin pelita, membuka nutup pintu, sampai akhirnya dia pun duduk di sana sebagai seorang pemimpin. Bahkan dialah yang membawa Israel menghakimi masyarakat Israel, maka juga membawa mereka dalam situasi yang berbeda, yang berubah. Kita tahu bukan dari teokrasi Israel menuju pada monarki, bukan pada sistem kerajaan. Dan Nabi Samuel lah yang melantik bawa Raja Saul maupun juga Raja Daud. Anda bayangkan bukan perubahan ini dan juga situasi apapun membawa dia bisa terus tegar. Kenapa? Didikan yang Tuhan berikan memampukan dia untuk tetap bertahan. Sampai akhir hidupnya Nabi Samuel tetap dipercayakan Tuhan, bahkan oleh bangsa Israel sekalipun. Ini suatu sikap dan suatu hal yang luar biasa, bisa terima didikan. Didikan itu akan membentuk engkau. Makanya kenapa dalam hidup ini tidak boleh kita membiarkan firman Tuhan itu gugur. Ada banyak orang kadang-kadang mendapat didikan Tuhan tapi tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak berpikir tentang suatu hal bahwa hidup ini sedang dibentuk Tuhan. Hidup ini bukan berjalan seperti apa yang kita mau. Mungkin engkau berkata, kita sudah berbuat banyak hal tanpa masih begini. Ya karena masih ada hal yang belum engkau lakukan. Jadi kita tahu bukan bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita bisa lihat bukan bagaimana seorang seorang Yosua juga bukan. Dia pemimpin suku, tapi 40 tahun dia harus mendampingi Musa. Juga Kaleb bukan. Dua orang besar yang mau menerima didikan Tuhan. Di awal mungkin bisa sama saja dengan 10 pengintai lainnya. Tapi didikan Tuhan membuat mereka bisa bertahan bukan sampai masuk tanah Kanaan. Padahal mereka tuh orang besar, pemimpin suku. Suku Efraim dan suku Yehuda. Dua suku besar di Israel. Tapi mereka harus menopang seorang Musa. Yang seorang Bani Korah pun tidak mau menopang Musa. Berpikir Musa itu tidak ada apa-apanya. Tapi mereka dua ini mau. Dan ketika waktu Musa selesai, mereka lah yang masuk menggantikan Musa. Suatu hal yang tidak mungkin mereka pikirkan bukan. Tidak juga satu orang pun yang bisa membayangkan kalau Musa akan digantikan oleh mereka. Tapi waktulah yang membuktikan didikan itu memampukan mereka bisa menerima tongkat estafet. Mereka lah yang membawa Israel menuju tanah Kanaan, bukan Musa. Jadi Anda bayangkan bukan betapa didikan kalau kita baik-baik renungkan jalani itu akan memampukan kita untuk melihat bahkan melanjutkan misi pekerjaan Tuhan. Tidak peduli siapa engkau dan saya, tapi yang Tuhan cari adalah yang hati yang mau. Makanya mari kita hari ini renungkanlah firman Tuhan dengan baik. Karena mungkin kita tidak akan menemukannya sekarang, tapi pada hari-hari ke depan engkau akan bersyukur, kalau engkau hari ini merenungkan. Karena apa yang kau lakukan itu akan mengerjakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan melampaui apa yang kau pikirkan. Sehingga hidupmu dan hidupku akan berisikan banyak karya-karya dan juga cerita-cerita yang menguatkan iman dan memberikan teladan bagi orang-orang setelah kita. Bahkan juga bagi anak dan cucumu, bagi keturunan-keturunan kita semua. Karena itulah sesungguhnya hal esensi manusia yang Tuhan izinkan hidup, yaitu meninggalkan nama, meninggalkan teladan. Karena manusia ini berguna hanya ketika dia hidup. Ketika dia hidup lagi, kita tidak tahu hal apa yang bisa kita berikan, bukan. Tapi ketika engkau masih hidup, syukurilah hal itu dan kerjakanlah hal yang benar, sehingga namamu dan namaku akan bisa tercatat dalam buku kehidupan
karena kita terus mengerjakan hal-hal yang sifatnya kebenaran. Itulah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di sorga, mengucap syukur terima kasih untuk semua hal yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya kalau kami hari ini boleh melihat dan mendengarkan firman-Mu, itu ada rancangan khusus yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sampaikanlah lebih lagi dalam hati kami. Biarkan Roh-Mu bekerja dan membawa kami pada titik yang baru, sehingga hidup ini akan jadi satu kehidupan yang baru, yang luar biasa, yang berkembang, bahkan lebih lagi Tuhan mampu mengerti rancangan yang dari Engkau untuk masa depan kami. Ya Bapa kami surga, diberkatilah sepanjang hari ini kehidupan kami dalam berbagai macam apapun perjalanan yang kami hadapi Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan mampukan kami Tuhan untuk berjalan Tuhan dalam kehendak dan juga kasih anugerah-Mu, sehingga kami semua sepanjang hari ini dalam segala kehidupan kami akan dimampukan Tuhan, akan diberkati, disertai, bahkan dijauhkan dari segala potensi konflik, bahkan juga maut, bahkan juga kecelakaan, bahkan juga sakit penyakit ada yang Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga memberkati Tuhan, ada yang Tuhan tanah Prodisa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, banyak peristiwa yang kami telah lewati Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan, termasuk juga peristiwa Tuhan gempa dan juga cerita tsunami Tuhan yang kami syukuri Tuhan tidak sampai Tuhan ke daerah ini ada yang Bapa. Biarkan Engkau terus memberkati Tuhan dan terus campur tangan agar kami boleh terus melihat Tuhan yang kami yang tinggal dalam pulau yang kecil ini Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam kasih anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami semua, diberkatilah tanah Purdisa ini Tuhan, diberkatilah kehidupan yang dibangun tempat ini ada yang Bapa, bahkan pemimpin, pemerintah Tuhan semuanya diberkati oleh Engkau. Tolong berikan hikmat, kekuatan agar pemimpin yang baru yang menerima tongkat estafet ini Bapa boleh terus melanjutkan Tuhan, bahkan juga Tuhan boleh membawa tanah Prodisa ini menuju Tuhan pada masa depan, pada karya-karya yang lebih besar lagi daripada Engkau. Terpuji-pujilah Engkau, terima kasih Tuhan juga tempat ini Bapa yang terus menyampaikan, memberikan ruang untuk dalam firman-Mu Tuhan, terus diberkati Tuhan, biarkan kehidupan mereka, kinerja, bahkan juga Tuhan program-program yang mereka jalankan Tuhan boleh terus membawa Tuhan dampak bagi masyarakat yang mendengarkan Tuhan, bahkan lebih lagi kehidupan mereka Tuhan kami taruhkan dalam tangan Engkau. Kami akan percaya Engkau akan menyertai, Engkau masuk mereka, hidup mereka, kemana mereka pergi Engkau akan berikan kesehatan yang dari Engkau, sehingga segala pekerjaan mereka Tuhan, kehidupan mereka Tuhan ada dalam tangan dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami tutup alaskan Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.